Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fadilah Sholawat TV channel. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar senantiasa mendapatkan tausiah-tausiah terbaru dari channel kami. Marilah kita simak videonya sekarang. Ulama menjelaskan yang tertinggi dan terutama dalam wasiat, di antara wasiatullah yang terutama adalah wasiat taqwa. Tidak ada yang lebih tinggi daripada taqwa. Kunci rizki taqwa, kunci kebahagiaan taqwa, kunci keselamatan, kunci murah rizki taqwa, kunci ketenangan taqwa, kunci diterima amal ibadah kita adalah taqwa. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sungguh Allah menerima amal-amal orang yang bertakwa. Kata Allah, kami akan selamatkan dari siksa neraka Jahannam orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang berbuat kezaliman akan dikekalkan dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah. Sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hadis yang sahih, ittaqillaha haitsu ma kunta. Taqwalah kepada Allah di mana kamu berada. Taqwa itu bukan hanya di masjid. Taqwa itu di jalan. Taqwa itu di kantor. Taqwa itu di rumah. Untuk menjaga diri dari murka Allah. Taqwa itu menjalankan perintah Allah, mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mengingatkan satu amalan yang telah diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan amalan itu kita boleh mendapatkan banyak manfaat, banyak rahasia, banyak kebahagiaan. Amalan itu adalah doa. Doa yang menjadi senjata bagi orang mukmin. Doa adalah berbicaraan kita bersama Allah, tambat menadu kita kepada Allah. Doa tambat untuk menyelesaikan segala masalah. Kun fayakun. Dalam doa Allah Subhanahu wa taala selesaikan dan kabulkan hajat kita. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bertanya Rasul, ya Rasulullah, Arabbuna qaribun fanunajih am ba'idun fanunadih? Apakah Allah dekat cukup kita bermunajat, atau Allah jauh mesti kita panggil? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima soalan dari sahabat, tidak menjawab. Turun malaikat Jibril membawa wahyu. Ayat suratul Baqarah ayat 186. Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan dan menjanjikan bagi orang yang selalu berdoa dengan yakin, berdoa dengan tulus dan ikhlas, akan diijabah doanya. Jamaah sekalian, kita memiliki Allah yang maha kaya, Allah yang maha adil, Allah yang maha kasih sayang. Tidak boleh kita putus asa. Terus kita istiqamah berdoa, bermunajat kepada Allah dalam segala hal, dalam keadaan sihat wal afiat maupun sakit, dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan upaya apapun, kita selalu tidak pernah putus doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul yang sudah jamin mereka orang-orang yang sebaik-baik manusia, tapi mereka tetap tidak pernah bertus doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah. Doa kepada Allah dengan keyakinan akan Allah ijabah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, dirahmati Allah sekalian. Dalam kesempatan ini saya membawakan dua cerita. Tunjukkan lewat dua cerita ini keindahan doa, dan tidak ada cara yang lebih cepat
menkabulkan hajat kita selainkan doa. Doa memang salah satu amalan yang begitu dahsyat bagi orang mukmin. Tapi banyak umat Islam sekarang malas berdoa, malah berdoa saat dia perlu saja, saat dia lagi senang dan nikmat, tidak pernah ingat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah. Ada seorang, cerita ini terjadi di hadapan mata saya di Makkah, di kawasan Masjidul Haram, bertemu dengan seorang dari negeri luar. Orang-orang itu sudah tua dan sakit, dan nampaknya orang juga buta. Membawakan anaknya ke Masjidul Haram untuk berumrah. Begitu dia sampai ke Masjidul Haram bersama anaknya, saya lewatin jarak mereka, dan saya tertarik dengan jakab-jakabnya anak terhadap orang tua. Kata orang tuanya, lepaskan tangan saya ada urusan sama Allah. Lepaskan tangan saya. Kata anaknya, wahai ayahku, bagaimana boleh saya lepaskan? Ayah saya buta, tidak boleh nampak. Kata ayahnya, anakku, saya lagi di rumah Allah, saya lagi tamu Allah, saya lagi ada urusan sama Allah. Lepaskan tangan saya ada perlu sama Allah. Dilepaskan tangannya oleh anak, dan anaknya khawatir orang tuanya boleh jatuh kalau dia turun tangga, karena dia buta tidak boleh lihat. Di situ dia angkat tangan, dan saya berhenti mahu lihat apa yang akan terjadi peristiwa dengan keyakinan seorang tua dan buta memohon kepada Allah di kawasan Ka'bah. Dia angkat tangan dan dia berdoa dengan bahasa awam. Dia berkata, ya Allah, saya dilahirkan dalam keadaan buta, sekarang sudah tua dan sakit, masih buta. Ya Allah, pertama kali saya datang sebagai tamumu ya Allah, datang ke rumahmu ya Allah. Saya punya keinginan dan harapan, walaupun satu kali saja saya ingin nampak Ka'bahmu. Saya ingin melihat Ka'bah ya Allah. Umur saya 60 tahun, hanya mendengar cerita keindahan Ka'bah, tapi belum pernah saya nampak dengan mata saya sendiri. Dengan doa yang segitu tulus dan ikhlas, bermunajat kepada Allah, dan dia berkata, ya Allah, saya tidak akan keluar dari Masjidul Haram sampai engkau berikan saya kesempatan nampak Al-Ka'bah yang indah. Begitu orangnya serius dalam doa, yakin sungguh-sungguh dalam doa, bukan main-main, karena dia bermunajat kepada Allah yang maha segala-galanya. Semuanya di tangan Allah, mata pun makhluk Allah. Belum orangnya turunkan tangannya di hadapan mata saya, langsung dia berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sungguh Al-Ka'bah itu indah, sungguh Al-Ka'bah itu indah, sungguh Al-Ka'bah itu indah. Dan lagi kembalikan angkat tangannya berdoa dan bersyukur kepada Allah. 60 tahun dilahirkan dalam keadaan buta, dengan doa yang tulus dan ikhlas, Allah kabulkan doanya, dan dia boleh nampak Al-Ka'bah dengan mata sendiri. Subhanallah. Subhanallah. Itulah yang kita perlu, jamaah sekalian, saat berdoa. Kita yakin selepas doa kita, hajat kita sudah dikabulkan oleh Allah.
Allah Maha Raja, Allah Maha Agung, Allah Maha Kaya, Allah Maha Lembut, Allah Maha Sabur, Allah Maha segala-galanya. Di ketitanan Allah segala kunci dunia dan segala isinya milik Allah. Kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Maha suci Allah di tangannya segala sesuatu. Wa ilaihi turja'un, dan kita sama-sama akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita yang kedua, seorang dokter dari negara India bernama Dr. Ishan, seorang ahli medis yang terkenal di dunia, ditugaskan oleh negara untuk menjadi pemimpin dalam rapat dan pertemuan yang dihadirkan oleh para dokter dari seluruh dunia akan datang. Begitu beliau naik satu kapal terbang menuju kota tujuan, tiba-tiba dalam penerbangan menuju kota tujuan berubah suasana menjadi banyak derasnya hujan, berubah sambil salah satu sayap pesawat itu rusak. Secara mendadak dan dalam keadaan darurat, mesti pesawat itu landing dan turun. Dr. Ishan marah dan beliau berkata, macam mana saya ditunggu-tunggu dalam pertemuan yang internasional yang begitu besar. Saya sebagai ketua dan kepala pertemuan ini mesti saya hadir. Bagaimana jalan keluarnya pesawat sudah rusak? Kata orang di airport, daripada marah sama kami, silahkan Dr. Ishan ambil satu kereta, sewa satu kereta, karena kota tujuan sangat dekat dengan airport ini, hanya perjalanan 3 jam. Dibawa oleh Dr. Ishan, sewa satu kereta, kemudian berjalan menuju kota tujuan. Di dalam perjalanan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan suasana hujan yang begitu dahsyat sampai dia kaget dan takut, terpaksa keluar dari jalan besar menuju jalan kampung. Tersesat di dalam perjalanan, dia merasa sudah salah jalan, mau kemana lagi? Dia mencari tempat istirahat, bertemu di pinggir jalan sebuah rumah. Satu rumah nampaknya rumah orang miskin. Dia berhenti dan dia tutup pintu dan minta izin sama tuan rumah boleh masuk. Dibukakan pintu seorang ibu yang sudah tua dan sakit. Kata ibu, silahkan, sepertinya orang kamu ini orang jauh, silahkan masuk, silahkan minum dan makan. Orang Dr. Ishan masuk, kemudian dia beristirahat dan dia berfikir macam mana boleh untuk melanjut perjalanan. Sambil dia makan dan minum, dia nampak seorang ibu lagi salat, lagi berdoa. Setiap dia berdoa sebentar, nampak di samping anak itu ada seorang anak kecil. Setiap doa sebentar, dia gerakkan anak, tapi tidak ada respon. Doa lagi, gerakkan anak, tidak jawab. Doa lagi, gerakkan anak sampai 3 kali, tidak bergerak sama sekali anak itu. Begitu dia lepas doa, Dr. Ishan memanggil, maaf wahai ibu, ini anak siapa? Saya terharu dengan doa ibu. Begitu doanya ikhlas luar biasa. Kenapa anak itu? Macam mana keadaan? Kata ibu, ini cucu saya. Orang tuanya dua-duanya baru meninggal. Dari sejak dilahirkan dalam keadaan sakit lumpuh, tidak boleh bergerak. Saya tidak tahu apakah dia hidup atau mati.
Saya memanggil seorang doktor di kampung diperiksa. Selepas periksa oleh doktor, dia berkata anak itu masih hidup. Tapi saya tidak boleh membagi obat karena saya bukan ahli. Kata ibu, macam mana saya boleh berobat untuk cucu saya? Kata doktor di kampung, ada seorang terkenal, satu orang dia punya keahlian untuk anak-anak itu. Hanya satu orang yang boleh bantu. Tapi orang itu tinggal di kota jauh. Kata ibu, saya orang miskin. Macam mana saya boleh jauh-jauh mencari dokter itu? Kata dokter itu, yang saya boleh bantu, tunggulah ada kesempatan bertemu dengan dokter Ihsan itu. Apa kata ibu? Begitu ibu menceritakan, dokter kampung berkata, satu dokter yang boleh bantu namanya dokter Ihsan, karena dia orang ahli untuk berobatan anak-anak. Begitu ibu menceritakan ke dokter Ihsan kaget dan dia bertakbir dan dia berkata, ibu, saya dokter Ihsan. Allah sengaja merusakkan pesawat supaya tidak boleh jauh-jauh. Allah menjadikan saya tersesat di jalan untuk menijabah doa ibu yang miskin. Allah datangkan dokter Ihsan ke tempat ibu yang punya hajat karena dia doa dengan ikhlas dan tulus. Itulah Allah. Kata dokter Ihsan, demi Allah, baru kali ini saya yakin Allah punya macam cara untuk mengkabulkan doa. Allah punya macam cara untuk kabul doa. Oleh karena itu jamaah sekalian, tidak boleh putus asa saat kita berdoa. Karena orang yang putus asa sudah kafir, na'udzubillah. Na'udzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berfirman Allah, berdoalah kepadaku, aku janji